Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Sebelumnya mari kita flashback dulu ke bab 886. Di mana kita tahu kedatangan Wei Liang dari keluarga Gu membuat semua orang yang ada di sana. Apalagi Wei Liang dimintai untuk menilai kipas milik pamannya yang dibawa Tama itu. Meski harga transaksi kipas ini hanya 48,88 juta, namun berdasarkan pemahamannya terhadap sang paman, mustahil baginya untuk mendapatkan koleksi tersebut di tangannya. Terlebih lagi, dia dan keluarga Dong tidak mengenal satu sama lain sama sekali, dan keluarga Dong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menipu dia. Bagaimana dia bisa mengambil koleksinya sebagai hadiah untuk Nyonya Dong? Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kipas yang ada di depannya pasti palsu. Memikirkan hal ini, Wei Liang langsung bertanya dengan suara dingin, "Di mana idiot itu? Bahkan dia berani meniru koleksi paman saya dan menggunakan namanya. Apakah dia begitu bosan dengan hidup?" Saat Delon mendengar kutukan Wei Liang, alisnya langsung bahagia. Jika Wei Liang juga tidak puas dengan Tama, maka Tama pasti akan mati kali ini. Ketika saatnya tiba, dia tidak hanya akan memaksanya untuk menelan kipas ini, tetapi juga memaksanya untuk berlutut di depan dirinya dan memanggil kakek. Jadi, dia menunjuk ke Tama dan berseru, "Tuan Gu, ini orang bodoh." Bola mata Wei Liang barusan ada di tubuh Nanda, dan sanjungan keluarga Dong mengelilinginya, jadi dia bahkan tidak melihat Tama tidak jauh dari situ. Pada saat ini, dia mengikuti arah jari Delon dan melihat ke arah Tama, dan jiwanya langsung ketakutan. "Kamu, Tama, bagaimana dia bisa ada di sini?" Ketika dia berpikir bahwa Tama dapat dengan mudah menghapuskan dewa perang, penguasa alam, dan juga membiarkan keempat pria di keluarganya kehilangan kesuburan, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Yang lebih menakutkan bukanlah kekuatan aneh Tama, tapi identitas Tama. Di hari yang sama, Tama mengumumkan identitas aslinya di ruang pertemuan keluarga Gu. Dia adalah tuan muda dari keluarga Renza, putra keluarga Renza, penguasa Surabaya yang legendaris. Selain itu, Tama memiliki kontrak pernikahan selama 20 tahun dengan sepupunya Gema. Jika dia menikahi sepupunya di masa depan, maka dia akan memiliki setengah dari grup keluarga Gu. Bagaimanapun, putri paman Askara Gu, Gema, pasti akan mewarisi properti keluarga masa depan sendirian. Bagaimanapun, Gema adalah generasi perempuan. Jika dia menikahi Tama, itu sama saja dengan memperlakukan aset Askara Gu sebagai mas kawin dan membuat Tama sangat kaya. Pada saat itu, Tama mungkin akan menjadi orang terkaya di negara itu, bukan salah satu dari mereka. Jadi, menambahkan semua alasan ini, dia benar-benar takut pada Tama. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa bodoh yang dikatakan Delon sebenarnya adalah Tama. Dan yang paling mengerikan adalah mulutnya sangat murahan. Dia bahkan memarahi orang bodoh. Bukankah ini menyinggung perasaan Tama? Memikirkan hal ini, Wei Liang buru-buru menamparkan wajahnya, lalu berkata kepada Marven dengan gugup, "Tuan Tama, maafkan aku tidak mengharapkanmu berada di sini. Saya tidak melihat Anda sekarang. Tolong jangan bawa itu ke hatimu." Semua orang yang hadir ketakutan, terutama Delon. Dia awalnya berharap Wei Liang bisa mengeluarkan pistol dari sakunya dan membunuh Tama di tempat, untuk menghilangkan kebenciannya. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Wei Liang menamparnya dan sangat menghormati Tama. "Apa yang kamu lakukan, Tama si bodoh ini? Bukankah dia akan membodohi keluarga Gu?" Nanda juga bak tersambar petir. Dia tahu identitas Tama. Dia dulu yatim piatu, lalu dia orang miskin. Dia tidak punya tempat di keluarga pacarnya. Dia berangsur-angsur membaik dengan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain tahun ini. Namun, ada peningkatan, dan bahkan tuan muda dari keluarga Gu, keluarga teratas peringkat ketiga dari Surabaya, sangat menghormatinya. Ini benar-benar luar biasa, bukan? Tama memandang Wei Liang dengan wajah tenang saat ini,
dan bertanya, "Apa? Apakah kamu kenal Tuan Kevin?" Wei Liang ketakutan dengan kata-kata tanpa ekspresi Tama. Ketika dia mengira bahwa dia dibawa ke parit oleh si busuk Delon, dia segera marah, meraih kerahnya, mengangkat tangannya dan menamparnya beberapa kali. Sambil memukuli dengan putus asa, dia mengutuk dengan kesal, "Delon, kamu sangat lelah. Bahkan kamu berani memarahi Tuan Tama. Lihat apakah aku tidak menghisap mulutmu yang patah." Delon segera berlumuran darah dan pipi bengkak, matanya penuh ngeri, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, seorang wanita paruh baya keluar dari kamar mandi di sebelah aula sambil menyeka krim tangan. Saat Delon dipukuli, dia berseru. Dia berlari dan berteriak, "Siapa itu anjing, berani mengalahkan anakku?" Itu adalah ibu Delon dan bibi Nanda, Juanita. Juanita sangat mencintai putranya. Melihat putranya dipukuli, dia segera maju untuk merobek Wei Liang. Wei Liang merasa kesal di dalam hatinya. Melihatnya berlari ke arahnya, mengangkat kakinya, menendangnya dengan satu tendangan. Juanita menghela nafas, seluruh orang itu jatuh ke belakang dan jatuh ke tanah. Kali ini dia ditendang dan jatuh tidak ringan, jadi dia hanya bisa menangis di tanah. "Apa yang kalian lakukan dengan Linglung, bunuh ini? Anjing busuk, bagaimana kalian bisa membiarkan dia menggertak Delon di rumah dong?" Kakak laki-laki Juanita dengan tegas berteriak, "Apakah kamu buta? Apa kau tidak melihat bahwa ini tuan mudaku?" Juanita tercengang. Dia hanya melihat seseorang memukuli putranya sekarang, jadi dia segera bergegas untuk membantu. Akibatnya, dia ditendang begitu dia tiba, dan dia bahkan tidak melihat penampilan Wei Liang. Sekarang, mendengarkan apa yang dikatakan kakak laki-laki itu, dia buru-buru menatapnya. Penampilan ini segera membuat jiwanya ketakutan. "Sial, benar-benar tuan tertua dari keluarga Gu. Seberapa kuat keluarga Gu? Meskipun keluarga Dong dan keluarga Kevin dijumlahkan dan dikalikan 2, mereka mungkin bukan lawan mereka. Jadi, jika tuan muda Gu memukul putranya, bukankah dia hanya memukulnya? Apa yang bisa dia katakan? Tapi, apa yang terjadi? Bukankah putranya mengatakan bahwa dia akhirnya mengundang tuan muda keluarga Gu untuk bergabung dengannya hari ini? Dengan cara ini, hubungan antara putra dan majikan tertua keluarga Gu pasti seperti teman, bukan? Lalu mengapa tuan muda Gu memukulinya? Itu tidak masuk akal. Jadi, dia mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, menangis dan memohon, "Tuan Gu, Delon adalah temanmu. Di mana dia tidak melakukannya dengan baik, Anda harus lebih khawatir karena Anda adalah teman, dan tidak perlu memukulinya sampai mati." Wei Liang terus memukuli Delon di tangannya, telapak tangannya sakit dan sikunya sesak, tetapi dia masih tidak bisa memahami kebenciannya. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Ini garangan sialan. Berani menghina Tuan Tama, aku memukul wajahnya. Semuanya ringan, dan aku tidak akan menyingkirkannya jika aku membunuhnya." Ini. Juanita bertanya dengan penuh semangat dan terkejut, "Siapa Tuan Tama? Apa yang terjadi?" Nanda juga pulih saat ini, dan buru-buru datang ke tanah dan memohon, "Tama, tolong katakan sesuatu, jangan biarkan Tuan Muda Gu terus bertarung seperti ini. Itu akan membunuhnya jika mereka terus bertarung seperti ini." Melihat ekspresi Nanda yang cemas, Tama tahu kalau dia juga mengkhawatirkan sepupunya. Jadi dia berkata pada Wei Liang, "Hampir selesai, jangan bertengkar lagi." Wei Liang sedang menunggu kata-kata Tama. Karena dia memarahi Tama dengan hasutan idiot Delon, dia tahu betul bahwa jika Tama tidak senang, dia tidak bisa berhenti melakukan apapun. Melihat bahwa Tama akhirnya berhenti, dia merasa lega, dan menendang Delon ke tanah, dan mengutuk, "Jika Tuan Tama tidak berbelas kasihan, aku akan membunuhmu." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.